Pernahkah Anda mencoba untuk tidur? Tetapi setiap kali Anda mencoba, Anda justru semakin terjaga dan semakin sulit untuk tidur. Anda mungkin berkata pada diri sendiri bahwa Anda harus tidur sekarang karena Anda memiliki hari yang besar untuk besok. Tetapi menit dan jam terus berlalu, dan tidur menghindari Anda. Atau bayangkan, saat yang penuh stres, ketika Anda berusaha sangat keras untuk mengingat jawaban selama ujian di suatu situasi. Tetapi semakin Anda memaksakan diri, jawaban tersebut semakin sulit untuk diingat. Apakah terdengar familiar? Ini adalah contoh klasik dari berusaha terlalu keras dan mencapai hasil yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Pada intinya, hukum usaha terbalik mengajarkan Anda bahwa terkadang tindakan usaha yang terlalu keras menciptakan hasil yang kontraproduktif. Semakin keras kita berusaha dengan kemauan sadar untuk melakukan sesuatu, semakin sedikit kesuksesan yang akan kita raih. Tetapi mengapa ini terjadi? Anda lihat, pikiran sadar kita yang analitis, logis, dan berurutan sering bertentangan dengan pikiran bawah sadar kita yang beroperasi berdasarkan perasaan, citra, dan kebiasaan. Ketika ada konflik antara keduanya, pikiran bawah sadar yang luas dan kuat biasanya menang. Seperti yang dikatakan oleh psikolog Prancis Emile Coué, ketika imajinasi dan kekuatan kehendak berkonflik atau bersifat antagonis, selalu imajinasi yang menang tanpa pengecualian. Mari kita telaah sedikit lebih dalam. Pikirkan tentang waktu terakhir Anda belajar sesuatu yang baru, misalnya belajar mengendarai sepeda. Jika Anda mendekatinya dengan sikap tegang dan berpikir tentang mekanik yang tepat untuk setiap saat, kemungkinan besar Anda akan terhuyung-huyung, terlalu banyak mengkoreksi, dan bahkan mungkin jatuh. Tapi saat Anda bersantai, berhenti berpikir terlalu banyak, dan membiarkan proses itu menjadi lebih intuitif dan alami, menjadikan berkendara menjadi lebih lancar. Orang Tiongkok memiliki istilah untuk ini, yaitu Wu Wei, yang secara longgar diterjemahkan sebagai non-tindakan atau tidak bertindak. Ini bukan tentang ketidaktindakan secara harfiah, tetapi lebih tentang mengambil tindakan yang sejalan dengan aliran kehidupan tanpa kekuatan yang tidak perlu, apalagi terjadi pertikaian dalam pikiran kita. Bruce Lee pernah berkomentar, bukan peningkatan harian yang penting, tetapi pengurangan harian, potong yang tidak perlu. Bruce Lee tidak hanya berbicara tentang seni bela diri, tetapi tentang kehidupan itu sendiri. Ini tentang menyederhanakan, menghilangkan ketegangan yang tidak perlu, dan membiarkan diri Anda mengalir dengan situasi yang alami daripada memaksakan diri untuk melawannya. Jadi apa artinya ini bagi Anda? Ketika Anda berusaha mencapai tujuan, impian, dan aspirasi Anda, dan keinginan Anda. Haruskah Anda berhenti berusaha dan menyerah? Tidak, sama sekali tidak. Pelajaran di sini bukan tentang menghentikan usaha, tetapi tentang memahami sifat usaha itu sendiri. Ini tentang mengenali bahwa terkadang kurang lebih mendalami perjalanan Anda menuju tujuan. Penting untuk memahami kapan harus berusaha keras dan kapan harus mundur, dan membiarkan segala sesuatu berkembang dengan alami. Ini tentang seimbang antara ambisi dengan kesabaran, ketekunan dengan fleksibilitas. Bagi banyak orang, keinginan untuk mencapai sesuatu bisa mengarah pada kerja keras yang konstan, tapi justru seringkali menghasilkan kelelahan atau hasil yang semakin menurun. Dengan memahami bahwa tidak semua situasi memerlukan usaha maksimal, dan bahwa kadang-kadang pendekatan yang lebih lembut dapat lebih bermanfaat, Anda dapat menempatkan diri Anda dalam posisi yang lebih baik untuk keberhasilan jangka panjang. Seorang psikolog dan salah satu penulis pengembangan diri, Mark Manson, mengatakan, menginginkan pengalaman positif adalah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Jadi, ketika Anda terus-menerus menginginkan kebahagiaan, Anda bisa merasa seperti ada yang hilang, yang bisa membuat Anda kurang bahagia. Tetapi ketika Anda baik-baik saja dengan keadaan saat ini, Anda sering menemukan kebahagiaan yang Anda cari. Hal lain yang tidak dapat Anda paksa adalah daya tarik. Daya tarik adalah sesuatu yang terjadi secara alami, dan Anda tidak benar-benar bisa mengendalikannya. Itu adalah energi. Banyak kali kita mencoba untuk terlalu keras atau menjadi terlalu melekat. Itu bisa membuat orang menjauh. Di sisi lain, ketika Anda memberi ruang atau mundur, itu bisa membuat orang lebih tertarik. Seperti pepatah yang mengatakan, jarak membesarkan hati. Mengambil langkah mundur kadang-kadang dapat mendekatkan orang. Menurut Viktor Frankl, seorang psikiater dan filsuf dari Austria mengatakan,
Jika Anda terlalu obsesif untuk mendapatkan hasil tertentu, atau terlalu khawatir tentang sesuatu, Anda akan merasa stres bahkan sebelum sesuatu terjadi. Jenis stres ini disebut sebagai kecemasan antisipasi, dan sebenarnya bisa membuat hal-hal yang Anda takuti lebih mungkin terjadi. Ini seperti ketika Anda sangat takut membuat kesalahan sehingga Anda akhirnya membuatnya. Jadi, fokus terlalu intens pada hasil tertentu kadang-kadang dapat menyebabkan masalah yang sama yang Anda coba hindari. Ketika Anda terlalu fokus pada mencapai perasaan atau hasil tertentu, itu bisa mengganggu pengalaman alami saat ini. Misalnya, jika Anda terlalu fokus pada bersenang-senang, Anda mungkin melewatkan kesempatan untuk benar-benar menikmati saat ini, karena Anda terlalu sibuk untuk menilai apakah Anda benar-benar sedang bersenang-senang. Ini berlawan asas di mana keinginan intens Anda terhadap hasil tertentu bisa menjadi hal yang sama yang menghalangi Anda untuk mencapainya. Viktor Frankl memiliki ide yang unik yang disebut niat paradoks. Ini seperti melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang Anda takuti. Jika seseorang khawatir tentang tidak bisa tidur, mereka akan mencoba untuk tetap terjaga dengan sengaja. Ini bisa membuat mereka merasa lebih sedikit cemas dan mungkin bahkan membantu mereka tidur. Ini seperti menggunakan psikologi terbalik pada diri sendiri. Jadi teman-teman saya, berusaha terlalu keras seringkali tidak memberikan hasil yang Anda inginkan. Jika Anda terus-menerus mengejar seseorang, mereka mungkin mulai menghindari Anda. Demikian pula, jika Anda terlalu agresif saat mencoba menjual sesuatu, Anda mungkin akhirnya menjual lebih sedikit. Tetapi hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa juga tidak akan membantu. Jadi Anda perlu mencari titik tengah. Ini berarti Anda harus bekerja keras pada saat-saat tertentu, seperti saat Anda berlatih atau belajar sesuatu yang baru. Ini semua tentang pemahaman dan peningkatan. Tetapi setelah Anda belajar, lebih baik untuk bersantai dan biarkan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Pikirkan seperti belajar mengendarai sepeda. Pada awalnya dibutuhkan banyak pemikiran, tetapi seiring waktu, Anda melakukannya dengan alami tanpa berpikir terlalu banyak. Terima kasih telah menyimak. Saya harap Anda menemukan beberapa pelajaran berharga. Jika Anda menikmatinya, silakan bagikan dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan jika Anda menikmati apa yang saya lakukan, sebuah komentar akan membuat hariku luar biasa. Begitupun Anda juga. Hidup luar biasa dan dahsyat setiap hari. Nikmati keberlimpahan dari dalam Anda dan rayakan itu dengan syukur setiap waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.